Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rasi. Ketemu lagi bareng Agus di acara Ngobrol bareng FPRB Magetan Sobat Rasi, dengan peran tema yaitu peran serta Pudaslop, yaitu penanggulangan bencana, bersama narasumber kita cantik-cantik. Bajunya sama. Iya. Ada Mbak Reni, selamat pagi atau menjelang siang. Selamat pagi sahabat Rasi, saya Reni dari Pusdalop BPBD Kabupaten Magetan. Ada juga Mbak Reza. Ini ya, bukan Mbak Reza Sugiarto ya. Saya Reza Widyasari. Oke, selamat pagi. Selamat pagi sahabat Rasi semuanya yang dimanapun berada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi kali ini, Mbak? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Kayaknya lagi grogi-grogi ya. Iya, tadi sedikit grogi. Oke, untuk kesempatan siang kali ini yaitu peran serta Pusdaslop ya dalam penanggulangan bencana, ya kan? Pastinya bencana itu dari berbagai bencana seperti tanah longsor, ada puting beliung, dan tentunya banjir juga. Ternyata di Magetan ada beberapa daerah yang terjadi banjir ya, Mbak ya. Nah, mungkin Sobat Rasi juga pengen tahu nih apa itu yang namanya Pusdaslop ya. Mungkin Mbak Risa atau Mbak Reni yang mau menjelaskan dulu, monggo. Saya akan mencoba menjawab ya. Iya, silahkan. Menurut Perka BNPB ya tahun 2012 nomor 15 itu Pusdaslop itu Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana. Itu meliputi dalam pengelolaan data, kemudian menginformasikan, menyebarluaskan kepada masyarakat dan pejabat yang berwenang, seperti itu. Gitu. Iya, jadi tugas kami pendataan dalam kebencanaan. Oh gitu. Nah, khususnya di Magetan. Untuk tujuan dari dibentuknya Pusdaslop ini sebenarnya untuk apa sih? Mungkin juga Sobat Rasi juga bertanya ya, kalau forum-forum dari forum banyak yang sudah dibuat dari BPBD Kabupaten Magetan. Nah, dari Pusdaslop sendiri apa ini tujuan dibentuknya? Sesuai dari apa ya? Kami itu bertujuan untuk dibentuknya Pusdaslop itu bertujuan untuk pendataan. Kami lebih dalam ke pendataan kebencanaan yang ada di Kabupaten Magetan. Kemudian menginformasikan ke masyarakat luas. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi ini sudah didirikan berapa tahun sih, Pak, untuk Pusdaslopnya sendiri? Mungkin baru 4 tahun atau 5 tahun atau sudah lama sebenarnya? Untuk di Kabupaten Magetan itu sejak 2018 ya, Pak. Iya, 2018. 2018. Iya. Jadi sudah 5 tahunan. Ya. Hampir usia remaja juga. Oh iya. Nah, tentunya apa saja sih tugas dan fungsi dari Pusdaslop ini sendiri di FPRB atau di BPBD Kabupaten Magetan saat ini? Mungkin ganti Mbak Reni yang jawab, monggo. Tugas Pusdaslop itu kalau di BPBD Kabupaten Magetan itu ada 3. Dari prabencana, kita itu sering bergabung sama bidang PK di BPBD. Kita sering bikin Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi ketika terjadi bencana, ada orang-orang di masyarakat di dalam desa itu yang sudah kita bentuk, itu bisa langsung terjun. Soalnya kan dia yang itu terkena bencana iya, bisa langsung tanggap bencananya, bisa langsung melakukan penanganan. Dia kan yang paling dekat di situ. Oh iya. Iya. Kalau untuk pas bencananya kita sering kalau kita bikin posko, kita yang handle data. Jadi gitu, semua data itu kita yang pegang. Dari data unsur yang terlibat, dari data bencananya itu jam berapa mulainya, seperti itulah. Seperti apa ya, model kejadiannya itu apa gitu, Pak. Terus gitu,
dampak yang dirugikan, terus korban jiwa, Jadi kami melakukan mendata secara pendataan. detail Iya, ya. Jadi betul, siapa secara saja yang detail. terdampak dan tentunya apa saja yang harus dilakukan Iya. juga dilakukan oleh Pusdalop ini sendiri Iya. ya Iya. kan. Dan apalagi saat ini di Kabupaten Magetan juga banyak musibah seperti tanah longsor yang terjadi di wilayah Poncol ya. sama Iya, betul. Dan tentunya untuk saat ini apa saja nih peran ya dari Pusdalop bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Nah, ada berapa anggota juga nih dari Pusdalopnya sendiri? Kami terdiri dari 11 orang, Mm-mm. cewek cowok yang ada di dalam Pusdalop itu. Terus kemudian kami tugasnya itu tadi seperti yang disebutkan Mbak Reni, ketika sebelum bencana kami membantu atau bersama-sama dari bidang PK. PK itu pencegahan dan kesiapsiagaan. Kami di sana memfasilitasi, ikut serta membangun kesiapan masyarakat, Oh, mengetahui gitu. ancaman apa sih yang ada di desanya masing-masing atau di wilayah masing-masing. Masing-masing ya. Mm-mm. Iya. Kemudian kami juga dalam pra itu memberikan informasi-informasi perihal peringatan dini Iya. kepada Iya. masyarakat melalui media sosial yang kami miliki, termasuk website juga. Iya. Terus kami mengolah agar informatif, mudah dipahami dan menarik juga untuk masyarakat. Masyarakat iya. Peringatan dini yang kami dapat, kami pantau dari websitenya BMKG. Seperti itu. Jadi informasi-informasi yang sudah didapat seperti dari BMKG terus disampaikan oleh para forum-forum dari BPBD di Kabupaten Magetan Iya. ya. Dan tentunya dari Pusdalop ini juga setiap dalam kejadian bencana ya kan selalu hadir di posko-posko penanganan ya untuk membantu pendataan dari korban dan juga para relawan yang hadir juga ini tetap didata ya. Iya, di betul. Nah, apakah nanti juga ini Pusdalop ini juga mendata untuk pembagian sembako atau mungkin bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh para korban yang kena musibah bencana longsor atau tanah longsor atau yang lainnya ini? Iya. Iya, itu termasuk juga tugasnya Pusdalop. Jadi ketika selesai bencana, Iya. kita kasih data ke bagian rehab rekon untuk langkah selanjutnya. Oh gitu. Iya, seperti penyerahan bantuan atau mungkin pembangunan infrastruktur nanti bisa dengan OPD terkait. Oh gitu. Iya. Jadi langsung ditindaklanjuti secepatnya Iya. ya. Oke, Saudara Si, mungkin untuk siang kali ini yang mau bertanya mengenai Pusdalop ya, Saudara Si bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130202906. Acara ini yang tentunya ngobrol bareng EPRB Kabupaten Magetan bisa Anda simak juga di aplikasi Space Radio yang bisa Anda download di Play Store di handphone Anda, atau Saudara Si bisa dengerin juga dan melihat di web kami di rasiafm.co.id. Baik Saudara Si, tentunya jangan kemana-mana Saudara Si. Yang mau telepon sabar dulu ya, kita jeda iklan dulu. Tetap merapat di acara ngobrol bareng FPRB Magetan dengan tema peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Si masih di acara ngobrol bareng EPRB Magetan Saudara Si dengan tema peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana. Nah, masih bareng ada Mbak Reni dan juga Mbak Reza. Nah, saya kemarin kalau Reza pengennya dilihatnya Mbak Reni. Mbak Reza sebelah sini. Nah, tadi kita sudah sudah disampaikan yaitu mengenai Pusdalop ya, apa itu Pusdalop dan tujuan dibentuknya, dan tentunya nih mungkin Saudara Si yang ada di rumah pengen ikut gabung juga di Pusdalop itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak untuk ikutan berpartisipasi menjadi relawan juga di Pusdalop ini? Mungkin Mbak Reza atau Mbak Reni, silahkan. Saya lagi. Oke. Untuk gabung ke Pusdalop itu menurut saya itu tidak bisa ya. Oh, Cuman gitu. kalau untuk relawan itu biasanya itu relawan itu dari relawan yang mereka bentuk sendiri gitu. Ketika ada bencana, relawan itu turun ikut membantu dalam
saat bencana seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau relawan masih dibutuhkan ya dari Iya, BPBD Kabupaten masih. Magetan ya. Masih. Nah tentunya tadi juga sudah ada apa peran dari Pusdalab bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Nah apa nih fungsi dari Pusdalab dan bagaimana masyarakat untuk menggunakan yaitu layanan dari Pusdalab ini sendiri? Monggo Mbak Reni. Fungsinya Pusdalab itu sebagai penerima, pengolah, sama pendistribusian informasi. Jadi ketika seperti yang dibilang sama Mbak Risa tadi, Iya. ketika kita dapat perakiraan cuaca, kita langsung share ke masyarakat, atau mungkin peringatan dini kita bikin infografis, kita share ke masyarakat juga. Jadi kita bikin masyarakat itu lebih tanggap itu. Oh ini kira-kira ini hari ini mau hujan nih. Nah, jadi dia bisa Antisipasi. antisipasi betul ya. Oke. Atau kita kan juga dapat itu dari BBWS terkait tinggi muka air kalau pas lagi hujan. Ya, itu kita share juga ke masyarakat. Kalau di daerah Kartoharjo sana kan sering kan ya itu banjir. Banjir, betul. Jadi di dalam Pusdalab itu ada alat EWS namanya, Early Warning System. Jadi ketika air sudah mulai naik itu ada peringatan di dalam Pusdalab. Jadi kita share ke masyarakat biar masyarakat itu melakukan mitigasi. Jadi siap-siap, persiapannya lebih ada. Jadi Seperti lebih itu. aman lagi kalau sudah ada persiapan Oh, dari iya. BPBD ya kan. Iya. Nah, seperti mungkin tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Reni ya, bahwasannya kalau ada informasi dari BMKG di-share ke masyarakat. Nah, supaya masyarakat ini tahu untuk informasi-informasi dari Pusdalab ini bisa diakses melalui apa sih, Mbak? Kita bisa diakses melalui sosial media seperti Instagram bisa, seperti Facebook itu juga bisa, Twitter kita juga ada. Kita juga bisa seumpamanya ada kejadian bencana nih, mereka itu bisa laporan ke kita melalui Telegram bisa, atau nomor WhatsApp juga bisa. Nah, boleh disebutin nggak sih beberapa mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pusdalab untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Mungkin di Instagramnya bisa dibocorin ya kan? Dan juga nomor WhatsAppnya mungkin juga biar tahu masyarakat, oh ternyata saya mau pengen tahu informasi terupdate dari Pusdalab dah melalui akun Instagramnya, mungkin di WhatsAppnya mau mengasihkan informasinya di mana? Mungkin langsung Mbak Reza. Iya, untuk sahabat Rasi yang berada di wilayah Kabupaten Magetan, jika membutuhkan dalam hal kebencanaan, bisa langsung mengunjungi website kami di www.magetan.go.id. Nah, di sana itu di halaman pertama sudah tertera banyak sosial media kami, atau bisa sahabat Rasi menghubungi kami lewat WhatsApp, bisa ditelepon juga lewat Telegram juga bisa, dengan nomor 0813 3643 0086. Oh gitu. Itu nomornya aktif 24 jam. Wow, Kami siap. seperti rumah sakit ya. Jadi sewaktu-waktu bisa dihubungi ya untuk nomor itu, maupun memberikan informasi ataupun masyarakat bisa minta informasi juga boleh ya. Pelaporan juga bisa. Oh gitu. Nah, tadi kita juga bicara soal yang namanya peran ya kan. Apa saja nih sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pusdalab di Kabupaten Magetan saat ini? Fasilitas mungkin yang disiapkan untuk masyarakat di Kabupaten Magetan. Untuk fasilitas, karena kami bergerak dalam bidang kebencanaan ya Bapak. Iya. Kami lebih ke memberikan informasi seputar kebencanaan, terus kemudian edukasi kepada masyarakat yang wilayahnya memiliki ancaman tinggi resiko bencana. Resiko ya. Iya, seperti itu. Kami bersama bidang PK, pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magetan. Iya. Kami sering banget mengedukasi masyarakat, membentuk desa tangguh bencana di sekolah-sekolah tangguh bencana untuk menggugah bahwa kita ini sebenarnya itu dekat dengan ancaman gitu. Jadi kayak lebih membangun pengetahuan ancaman yang terjadi, agar ketika bencana itu datang
masyarakat itu masyarakat Magetan pada umumnya itu lebih siap untuk selamat. Oh gitu, jadi lebih sikap lagi ya. Iya. Nah, dari Pusdalopnya sendiri, apakah juga ada kegiatan seperti penyuluhan di sekolah-sekolah atau langsung terjun ke masyarakat nih? Iya, ada. Ya, kita bergabung dengan PK. Biasanya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita bikin yang dikatakan Mbak Risa tadi, sekolah aman bencana. Terus kita buat forum-forum di istana, itu isinya masyarakat desa itu sendiri. Gitu. Seperti itu. Jadi juga ikut juga untuk memberikan sosialisasi kepada Iya, masyarakat dan juga para pelajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan. Nah, jadi Sobat Rasi yang mau bertanya, mumpung ada Mbak Resa sama Mbak Reni, ya kan? Bukan 24 jam loh Sobat Rasi, nomornya tadi. Iya, bukan. betul. Ya Sobat Rasi, jadi untuk Anda yang mau bertanya, silakan di teleponnya 896137 atau di WhatsAppnya di 081130200906 ya. Tadi yang sempat mau bertanya di lewat telepon, silahkan masih kita buka. Jadi kesempatan Anda untuk bertanya bersama, yaitu EPRB Kabupaten Magetan dengan tema peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Tentunya jangan kemana-mana Sobat Rasi, kita jeda iklan dulu lagi ya. Tetap merapat karena kita bakal ngobrol lagi, masih banyak yang bakal kita obrolin. Dan tentunya jangan dilewatkan juga nonton di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sobat Rasi masih di acara ngobrol bareng EPRB Magetan. Sobat Rasi bareng Agus dan juga ada narasumber kita, dan ada Mbak Reni dan juga Mbak Reza. Sobat Rasi dengan tema peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Reza, Mbak Reni, dari Pak Sugeng di Kabupaten Magetan. Nah, mau tanya nih Mas Agus, kalau sewaktu-waktu ada binatang pengganggu masuk rumah, contohnya ular berbisa yang cukup besar, bisakah call ke Pusdalop ya? Kalau bisa, bagaimana caranya dari Pak Sugeng? Mungkin siapa dulu, Mbak Reni atau Mbak Reza? Monggo yang menjawab Pak Sugeng yang ada di Seputaran Magetan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sugeng. Saya akan mencoba menjawab. Kebetulan nih ya, Iya. Bapak Ibu, BPBD itu memiliki tim reaksi cepat. Dan dibekali itu ada yang memiliki memiliki kemampuan di bidang apa ya, animal rescue. Waduh, luar biasa nih. Iya. Iya. Nah, untuk cara pelaporannya bisa dilaporkan melalui WhatsApp Iya. yang tadi saya sebutkan, atau misalkan tadi kelewat ya, nomor yang saya sebutkan tadi itu bisa mengunjungi di website bppd.magetan.go.id. Di sana terdapat kontak person kami. Nah, caranya tinggal ini aja, WhatsApp saja, kirim pesan atau bisa telepon untuk menunjukkan ada apa nih gitu. Misalkan ada ular, berarti di mana, terus sertakan foto juga Pak. Medannya seperti apa? Iya, medannya ya? seperti apa untuk persiapan tim ketika turun ke lokasi. Kan kita harus mengetahui medannya seperti apa nih, kalau misalkan kita untuk mempersiapkan alat apa yang kita bawa gitu. Oh gitu. Cukup seperti itu aja sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya juga ini ya, ancaman apa saja yang bisa di-call ke Pusdalop, di call center, nomornya berapa, di jam berapa saja, dan terima kasih dari Pak Sugeng juga. Mungkin ganti Mbak Reni yang mau menjawab nih, biar kebagian semuanya. Gimana tadi Mas? Untuk ancaman apa saja yang bisa di call atau ditelepon untuk Pusdalopnya, di call centernya di nomor berapa saja, dan jam berapa saja. Terima kasih gitu. Untuk apa saja yang bisa dilaporkan, semuanya yang semua bencana itu bisa dilaporkan ke kami. Contohnya kalau semuanya ada rumah roboh, atau ada angin puting beliung, atau banjir, itu semuanya bisa di-call ke kami. Atau mungkin itu ada tawon Vespa, itu juga bisa call ke kami. Atau kalau seperti pertanyaannya tadi, ada binatang buas masuk, itu juga bisa di-call ke kami. Nanti call-nya ke nomor yang disebutkan ke sama Mbak Risa tadi.
atau ke website juga bisa. Nah, tadi kan mungkin masyarakat di Kabupaten Magetan juga mungkin yang belum tahu, yang belum pernah juga ya, mungkin di suatu tempat atau di rumahnya itu ada tawon Vespa ya Iya. kan. Nah, takutnya masyarakat kan gini. Nah, biasanya kalau orang yang zaman dulu-dulu ya kan, takutnya nanti bayar ya kan. Nanti Oh, kalau iya. setelah menghubungi, nah, apakah itu nanti dipungut biaya atau mungkin cuma-cuma atau gratis untuk pelayanan untuk kepada masyarakat? Untuk pelayanan kita itu gratis mas, nggak dipungut biaya sama sekali. Kita cuman minta dari pihak yang melaporkan untuk menyiapkan apa tadi? Apa mbak namanya? Obat Sumur. serangga. Iya, Obat obat serangga. serangga sama deterjen untuk penanganan itu. Oh, jadi hanya untuk menyediakan obat serangga dan juga deterjen tadi. Iya, betul. Nah, untuk penanganannya semuanya digratisin sama BPBD Iya, Kabupaten Magetan. Jadi untuk saudara sih, ya mungkin di rumahnya ada ular besar atau mungkin ada tawon Vespa atau mungkin kejadian mungkin sapinya kejerumus ke jurang ya Oh, kan, iya, atau bisa. ke sumur ya, bisa menghubungi yaitu Pusdalop melalui WhatsApp-nya tadi di 0813 3643 0086 ya, atau bisa mengunjungi di websitenya di bpd.magetan.go.id ya. Jadi saudara sih nggak usah bingung untuk mencari bantuan. Nah, tentunya ini ada lagi pertanyaan yang sudah mampir lagi. Nah, apakah ada biaya tertentu yang diakibatkan dari layanan cepat dan tim Pusdalop dari masyarakat? Mungkin ada biaya tambahan untuk tim cepatnya ini mungkin? Oh. Nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Nggak ada, Jadi semuanya gratis. free. Oh gitu. Iya. Jadi saudara sih ada keluhan apapun ya segera laporkan ya, bisa meminta bantuan dari forum FPRB Kabupaten Magetan dengan Pusdalop ya. Tentunya bisa berkunjung ke webnya atau di WhatsApp-nya tadi saudara sih. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini Mbak Risa sama Mbak Reni ya kan. Saat ini di Kabupaten Magetan sudah berapa kasus yang sering terjadi belakangan ini di musim kemarau ini yang sudah dilaporkan atau mungkin kejadian-kejadian yang sudah ditangani oleh Pusdalop ini di Kabupaten Magetan? Mungkin Mbak Reni, monggo. Untuk Mbak Reni atau Mbak Risa? Monggo. Mbak Risa. Mbak Risa. untuk di musim bulan ini ya, Iya, mm-mm. bulan September ini itu alhamdulillah ya, Mm-mm. alhamdulillah itu tidak ada bencana. Jarang ada bencana. sekali. Tidak ada 10 kali, tidak ada 10 Tidak ada Nggak dalam 10 bulan ini kali. iya. Jadi itu dalam 1 bulan ini belum ada kejadian-kejadian yang sangat serius ya? Iya, cuman kemarin itu ada apa ya, rumah kebakaran. Tapi kan sebenarnya itu BPBD itu kan lebih ke kebakaran lahan dan hutan sebenarnya ya. Iya. Mm-mm. Iya, cuman kami mewakili pemerintah turut hadir juga, apa ya, memberikan sedikit bantuan tenaga seperti itu. Oh, jadi seperti kebakaran di Maspati kemarin itu ya? Iya, Ya, betul. oke, siap. Terima kasih Mbak Reza dan juga Mbak Reni yang sudah ikutan memberikan pengarahan dan juga wawasan kepada pendengar bahwasannya peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan memang sangat luar biasa saudara sih ya. Untuk perannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di saat ada kejadian ataupun musibah-musibah ya, forum dari Pusdalop ini langsung turun ke lapangan untuk mendata langsung gimana situasi dan apa yang harus dilakukan, juga selalu sigap ya. Iya. Dan tentunya saudara sih jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi tentunya bareng Mbak Reni dan Mbak Reza tentunya dari Pusdalop Kabupaten Magetan, dari FPRB BPD Kabupaten Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih di acara ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan saudara sih, dengan tema yaitu peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana. Nah, satu pertanyaan mungkin sebelum kita tuntaskan karena kebersamaan kita tinggal beberapa menit ya. Ini dari Bapak Wisnu di Maspati, mau tanya salah satu peran penting dari Pusdalop BPD Kabupaten Magetan yang dijelaskan tadi adalah pengolahan data dan informasi. Nah, bagaimana nih cara Pusdalop memberikan informasi resiko bencana saat ini di musim pancaroba saat ini dan agar masyarakat lebih waspada dan siaga? Tadi kita sebenarnya sudah memberikan wawasan kepada pendengar bahwasannya informasi-informasi yang sudah data yang sudah disebarkan ke masyarakat melalui
akun Sosial medianya. Mungkin langsung dijawab lagi untuk mungkin baru mendengarkan Radio Rasi FM. Iya. Kami memiliki sosial media dan kami nge-share atau menginformasikan seputar peringatan dini, terus edukasi tentang kebencanaan. Bagaimana sih caranya kita menghadapi musim kemarau, musim penghujan, apa sih yang perlu kita siapkan. Itu tuh kami share di sosial media yang bisa dilihat juga di halaman pertama website kami di bpbd.magetan.go.id. Kami sering membagikan informasi-informasi edukasi dan lain sebagainya seputar kebencanaan agar masyarakat lebih siap dan untuk selamat ya. Oke, siap. Dan tentunya sebelum kita tuntaskan mungkin ada pesan nih dari Pusdalop untuk para pendengar Radio Rasi FM. Mungkin Mbak Reni mau menyampaikan dulu, monggo. Iya. Saya ingin menekankan sekali lagi ke sahabat Rasi untuk penanganan dari teman-teman TRC itu nggak dipungut biaya sama sekali, itu free dan bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami di 081336430086 atau langsung ke website kami di www.magetan.go.id. Nanti di sana teman-teman sahabat Rasi bisa menyebutkan identitas, lokasinya, serta bencana apa dan dokumentasi fotonya untuk memperkirakan mengenai penanganan kita. Iya. Oke. Dan tentunya dari Mbak Reza sendiri gimana untuk pesan untuk pendengar Radio Rasi FM dari Pusdalop Kabupaten Magetan? Upaya penanggulangan bencana ini itu bukan hanya tugas pemerintahan saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi mari bersama-sama memulai dari diri kita sendiri, meningkatkan pemahaman akan ancaman bencana yang ada di sekitar kita sendiri nih. Terus kemudian kita untuk mengurangi resiko dan ancaman tersebut sehingga masyarakat Magetan siap untuk selamat. Oke, terima kasih Mbak Reni dan Mbak Reza sudah hadir di acara ngobrol bareng EPRB Kabupaten Magetan dengan tema yaitu peran serta Pusdalop dalam penanggulangan bencana. Sahabat Rasi. Jadi untuk Anda jika ada musibah atau mungkin perlu bantuan dari BPBD Kabupaten Magetan, itu langsung bisa menghubungi di nomor WhatsApp Pusdalop ya. Ini di 0813 3643 0086 atau bisa berkunjung ke websitenya di bppd.magetan.go.id. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Reni dan Mbak Reza. Semoga nanti bisa bertemu lagi. Dan untuk sahabat Rasi yang ketinggalan ngobrol kita tadi, Anda nanti bisa tengok ya, dan juga subscribe dan juga like dan komen di YouTube-nya Rasi Magetan Sahabat Rasi. Kita tuntaskan dulu kebersamaan kita dan jangan kemana-mana karena habis ini nanti aku akan kembali lagi di acara berikutnya di Terminal Campur Sari. Kita mohon pamit di acara ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan di edisi siar tanggal 27 September 2022. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.